Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan kita masih bisa lagi lanjutkan lagi di pertemuan yang ke 6 atau ke-7 ini, di pertemuan kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Syekh Zaini Ad-Dahlan. Dan terakhir kita sudah masuk ke dalam pembahasan Babul Af'al. Babul Af'al. Nah, sebentar. Oke, saya cari dulu ininya, babnya. Nah, babul fa'il. Sebentar. Sudah ketemu semua yang lainnya? Babul af'alnya? Oke. Di halaman berapa ya Ustaz Afwan? 42. Oh, 42 ya Ustaz. Oke, siapa yang mau baca ini? Pak Nana, Pak, ini aja deh, Mas Fakhrul dulu aja deh. Silakan. Coba. Bismillah. Bismillah. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Madin. Wa huwa ma dalla ala hadasin madi Mado. wanqada wa alamatuhu anna yaqbala yaqbala ta'ut ta'nisi ya as-sakin ta'ut ta'nisi as-sakinati nahwu daraba naqulu fihi darabat wa mudari'u wa huwa ma dalla ala hadasin. Lanjut. Yaqbalul halu wal istiqbalu. Yaqbal al hala wal istiqbala. Wa alamatuhu an yaqbala sina wa sawfa walam nahwu yadribu. Taqulu fihi sayadribu wa sawfa yadribu walam Terus lanjut. Suaranya putus-putus, Mas. Apa dari saya putus-putus ya? Halo, Mas Farul? Ya, Wa Amrin. Wa Amrin. Terus?
huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal. Mustaqbal. Terus wa alamatuhu. Ada suaranya? Tatil mukhatabati. Terus Wa yadullu ala talibi qalabi. nahwu idrib. Idrib. Terus Taqulu fihi idribi idrib wa idribi. Ya, wa sip. idribi. Oke, barakallahu Nahwu. fikum. Cukup. Oke, cukup. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan babul af'al. Jadi di sini musannif kitab radhiyallahu taala anhu bilang bahwasanya al af'alu thalathatun. Fi'il itu ada 3. Nah, di sini Ibnu Ajurrum itu selaras pendapatnya dengan ulama dari Basrah. Nah, ada orang yang mengatakan bahwasanya Ibnu Ajurrum itu mazhabnya adalah Kufah. Akan tetapi dengan kita menganggap bahwasanya pembagian fi'il itu ada 3, di sini bisa kita tarik kesimpulan juga Ibnu Ajurrum juga mengambil pendapatnya dari pendapat ulama-ulama Basrah. Karena menurut ulama Kufah, af'al itu hanya 2, yaitu apa saja? Yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan fi'il amr itu didapat dari hasil dari fi'il madhi bertaut dengan lamul amri. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sejatinya Ibnu Ajurrum radhiyallahu taala anhu itu dia menggabungkan pendapat yang paling kuat mengenai af'al. Karena apa? Karena dalam pembahasan lain beliau bermazhab Kufah, di dalam pembahasan ini beliau mengambil mazhab dari pendapatnya orang-orang Basrah. Nah, itu ya. Itu satu pendapat. Terus berikutnya apa? Kita mulai. Tadi kita sudah katakan bahwasanya madhi itu apa? Wa huwa ma dalla ala hadatsin, sesuatu isim kalimat dalla yang menunjukkan ala hadatsin, pada sebuah perkara atau pada sebuah kejadian. Mado yang dia itu telah berlalu, wan qada yang juga yang telah lampau. Jadi mado wan qada ini muradif atau sinonim lah. Artinya fiilnya sudah terjadi di kejadian yang lampau. Terus beliau ngasih contoh di sini, wa alamatuhu, dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya an yaqbala, dia itu menerima. Menerima apa? Ta'ata'nifis sakinati. Dia menerima keberadaan tak ta'nis. Ingat tak ta'nis? Tak ta'nis adalah nanti akan dicontohkan. Nahwu contohnya adalah doroba. Taqulu fihi, dan dikatakan kepadamu dorobat. Nah, taknya ini sebut sebagai namanya tak ta'nis. Jadi tak secara umum dibagi menjadi 2. Ada namanya tak maftuha, ada namanya tak marbutoh. Tak maftuha sama tak marbutoh. Tak maftuha itu tak biasa, kayak yang setelah huruf ba itu namanya maftuha. Sedangkan tak yang kedua namanya tak marbutoh. Tak marbutoh itu artinya itu tak yang melingkar atau tak yang menyimpul. Seperti akhiran alamah, salasah. Ini namanya tak marbutoh. Ataupun dengan bentuk yang lain. Seperti kalimat begini, kayak orang kayak terikat, kayak simpul gitu. Itu namanya tak marbutoh, artinya tak yang tersimpul. Nah, tak yang dimaksud di sini adalah tak maftuhah, yang dia itu khusus untuk perempuan, dan dia adalah sakinah, yang dia itu adalah bersukun. Contohnya adalah dorobat. Nah, ini merupakan alamat khusus untuk fi'il madhi. Jadi kalau ditanya apa alamat fi'il madhi? Alamat fi'il madhi adalah yaqbalu
ta'nitsi sakinati. Dia menerima keberadaan tak ta'nis. Seperti itu. Yang kedua, ada namanya mudhari'. Apa itu mudhari'? Wa huwa ma dalla ala hadatsin, dan dia menunjukkan sebuah perkara atau kejadian, yaqbalul hala wal istiqbala. Dia menerima sebuah kejadian, yang kejadian tersebut itu terjadi di saat ini ataupun yang akan datang. Ini adalah ciri dari ataupun definisi dari mudhari'. Jadi dia punya dua waktu. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Wa alamatuhu, dan alamatnya adalah apa? An yaqbala sina, dia menerima sin. Wa saufa, dan saufa, walam. Nah, ketiga contoh ini atau ketiga alamat ini alamat yang khusus membedakan antara fi'il madi dengan selain fi'il madi. Afan, dengan fi'il mudhari dengan selain fi'il mudhari. Jadi kalau ditanya apa alamat fi'il mudhari, jawabannya sin, saufa, dan lam. Ini merupakan alamat yang membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il-fi'il lainnya. Contohnya apa? Nahu yadribu. Contohnya pada kalimat yadribu. Kamu katakan fihi sayadribu wa saufa yadribu wa lam yadrib. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari fi'il mudhari beserta alamatnya. Jadi kalau ditanya alamat apa yang membedakan antara alamat mudhari dan alamat madi serta alamat amr, jawabannya sin, saufa, dan lam. Yang ketiga adalah wa amrin dan fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Huwa madalla ala hadatsin fil mustaqbal. Dia yang menunjukkan makna kejadian di waktu mustaqbal, di waktu yang akan datang. Jadi kalau secara pembagian waktu, fi'il berdasarkan pembagian waktu dibagi menjadi tiga. Madi, mudhari, dan amr. Dan kita tadi sudah sebutkan alamatnya, madi dan mudhari. Selanjutnya kita sebutkan alamat dari fi'il amr. Alamat dari fi'il amr apa? Wa alamatuhu an yaqbala ya al-mu'annasil mukhatabah. Dia menerima keberadaan ya mu'annas al-mukhatabah. Yang kedua, dia harus menunjukkan makna tolab. Jadi, dua alamat ini mesti ada, harus ada pada fi'il amr kalau ingin dikatakan dia fi'il amr. Kalau hanya satu saja, semisal ya mukhatabah saja, maka tidak bisa dikatakan dia fi'il amr. Atau dia menunjukkan makna tolab saja, maka dia tidak bisa dikatakan fi'il amr. Jadi, khusus untuk fi'il amr, dia harus menerima keduanya. Dia harus ada qabul ya ta'nis, ya'u al-mu'annas mukhatabah, dan dia harus menunjukkan makna tolab. Makna tolab itu apa? Makna permintaan. Makna tolab artinya makna permintaan. Jadi khusus untuk fi'il amr harus ada dua hal ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari fi'il dan juga alamatnya. Ta'rif, alamat beserta contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif kitab. Tafadhol, kalau di sini kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Tanya Ustadz, Afwan. Pada fi'il amr dia harus menerima dua katanya Ustadz. Harus alamatnya harus ada dua ini. Kalau idrib saja berarti bukan fi'il amr Ustadz. Kalau idrib saja fi'il amr, dia menerima tak taknis, menerima ya mu'annasil mukhatabah, si dorobanya itu. Enggak masuk, karena kalau tadi dari penjelasannya kan dia harus ada dua, sedangkan kalau idrib kan tidak menerima, tidak ada dalam idribnya itu ya mukhatabahnya tidak ada. Mohon penjelasan. Oke, jadi yang dimaksud saya tadi kedua-duanya adalah si fi'ilnya itu menerima ya'ul mu'annasil mukhatabah. Akan tetapi kalau dia di tasrifan yang lain, misalnya ketika dia di tasrifnya domir anta, maka ya tetap si esensinya tuh dorobannya itu menerima. Akan tapi ketika dia di mukhatabah, di mukhatab domir anta, maka ya nggak menerima ya mukhatabah karena mukhatabnya bukan perempuan tapi laki-laki. Nah, tapi esensinya maksudnya jadi tapi tetap disebut idrib itu fi'il amr Ustaz. Betul, tetap.
Kenapa? Karena dorobanya sejatinya fiil dorobanya itu menerima yaul muannatsil mukhatabah. Mm-mm. Pada saat alamat fi'il mudhari cuman kalau disebutkan tadi yang di atas itu sin, saufa dan lam. Mm-mm. Yang selama ini Anda dapatkan itu kalau yang namanya fi'il mudhari ada huruf mudhari'ah, Ustaz. Betul. Barakallahu fik. Kenapa gitu dengan itu? Nah, iya pertanyaannya kenapa nggak masuk dia yang huruf mudhari'ah itu? Kalau ini kan 3 aja, sin, saufa dan lam. Oke. Sedangkan yang selama ini kita mengenal yang namanya fi'il mudhari itu adalah diawali adalah harfu mudhari'ah. Ya. Nah, gini, alamat di sini adalah sesuatu yang lain di luar dari fiil tersebut. Di luar yang lain dari sesuatu yang fiil tersebut. Nah, sedangkan harfu mudhari'ah itu berada di dalam dirinya fiil mudhari itu. Jadi itu nggak dimasuk sebut alamat, nggak masuk dia. Karena Kalau sin, yang selama ini Anda tahu apa, gimana Pak? Ustaz, sedikit. Hmm, Kita mengetahui sebuah fiil itu adalah fiil mudhari ketika diawali oleh anaita atau anitu itu. hmm, Itu yang selama ini Anda tahu itu, Ustaz. Tuan. hmm. Iya, karena kenapa itu nggak bisa menjadi alamat? Pertama, karena itu bukan sesuatu yang di luar dia itu adalah sesuatu yang berada di dalam fiil tersebut, fiil mudhari tersebut. Oh, Itu pertama. nah, Yang kedua, nggak semua fiil yang diawali oleh diawali oleh ta, nun, hamzah dan ya itu adalah fiil mudhari. Contohnya misalnya kalimat ta'allam. Kalimat ta'allam fiil mudhari atau fiil amr? Jawabannya adalah dia fiil madhi. fiil mudhari. Oh, Fiil ta'ala madhi. amar, Ustaz. Amar. Enggak, ta'allama, ta'allama. Ta'alam. Ya, Oh, ta'allama. ta'alama. Ta'allama. Jawabannya fiil Nah, kalau madhi. ta'alam Madinah, Ustaz. Nah, misalnya lagi akmala atau akroma. Fiil madhi atau fiil mudhari? Madi. Oke. Pertanyaannya untuk Pak Nana. Apakah akroma dan ta'allama itu Fiil madi, Ustaz. fiil mudhari karena ada huruf mudharaah, hamzah dan ta? Nah, bisa kan? Berarti itu bukan sebagai alamat. Karena alamat itu adalah sesuatu yang Enggak juga, membedakan. Ustaz, karena dia apa yang masuk sudah ya. Enam, Ustaz. Maksudnya sampai sini ya. Karena Enam, Ustaz. ada juga yang fiil itu didahului oleh huruf mudharaah, akan tapi dia bukan fiil mudhari, maka dia bukan termasuk bagian dari alamat. Karena alamat itu adalah sesuatu yang membedakan dia dengan yang lainnya. Oh, enam. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Baik, Ustaz. Nah, sekolah akhir, Ustaz. Waalaikum. Ya, ada lagi? Ustaz, Hmm. eh, fiil amr ini apakah dia terbentuk dari fiil mudhari Ustaz? Karena halnya mustaqbal. Oke, gini. Jawabannya adalah dia bisa dibentuk dari fiil mudhari ketika kita memakai pendapatnya dari ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah itu bilang bahwasannya fiil amr itu dibentuk dari fiil mudhari dengan ketambahan lamul amri. Itu kalau misalkan kita katakan fiil amr adalah fiil yang dibentuk dari fiil mudhari. Akan tapi secara secara kalau misalkan kita mengikuti pendapat dari ulama-ulama Basrah ya fiil amr itu apa namanya? Dia berdiri sendiri. Gitu. Dia berdiri sendiri dan tidak mustaq dari fiil-fiil yang lain. Dia berdiri sendiri. Dan bukan dari fiil amr. Bukan dari fiil mudhari. Jadi jawabannya bisa dikatakan fiil amr itu merupakan bagian dari ataupun dibentuk dari fiil mudhari. Terus juga ada yang mengatakan bahwasanya fiil amr itu berbeda dengan fiil mudhari. Gitu. Fiil amr dan fiil mudhari dan fiil madhi itu berdiri sendiri masing-masing dari ketiganya. Itu yang bisa saya jawab. Barat. Allah taala. Yang lainnya ada lagi? Nggak ada? Ayo. Silakan lagi Mas Fakhrul lagi baca.
Ya, Ustaz. Hmm. Gimana Ustaz? Fal madi maftuhul akhirih abadan. Wal madhi maftuhul akhiri Hmm. maftuhul akhiri abadan. Hmm. يعني أنه مبني مبني على الفتح لفظا Hmm. نحو ضربة Hmm. أو تقديرا للتعذر للتعذر Hmm. نحو رمى Hmm. ويقدر فيه الفتح Hmm. أيضا Hmm. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك Hmm. Hmm. ضربت ونور الفتح متعذرا Hmm. متعذرا Ka- كراكرة Karohatu كراهة tawali توالي arba'i mutaharrikatin. 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة Betul, lanjut. ويقدر فيه الفتح أيضا Hmm. إذا إذا اتصل به واو الضمير نحو ضربوا لأن الواو ينا يناس يناس ينا Li'anna al-wawa yunasibuha dhammu ma qablaha. يناسبها ضم ما قبلها Ya, terus lanjut. فضمة المناسبة تمنع من ظهور الفتح Hmm. فيقال Fayuqalu فيقال مبني على الفتح مقدر muqaddarin. من الفتح مقدر منع من ظهوره اشتغل Istighalu. من ظهوره اشتغال المحل Yap. Biharakatil. بحركة بحركة المناسبة Oke, tadi barakallahu fiik. Cukup. والأمر Cukup. Oke. Ya, kita sekarang belajar cara mengi'rab fi'il madhi. Di sini disebutin bahwasannya fal madhi dan adapun fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi itu maftuhul akhirihi abada. Selama-lamanya dia berharokat fathah. Maknanya gimana? Maknanya yakni annahu bahwasannya fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi. Dia mabni 'alal fathi. Gitu. Lafdhon secara lafaz. Nahwu contohnya adalah doroba. Contohnya adalah doroba. Jadi dalam hal ini seluruh kalimat yang fi'il madhi yang kalimat akhirannya fathah
maka dia mabni alal fathi secara lafdhon. Yang kedua, au takdiron. Dia juga bisa takdiron. Kenapa kok takdiron? Lita'adzurin atau lita'adzuri, karena dia ta'adzur, terhambat kemunculannya, tersebab ada harful ilah. Contohnya apa? Adalah Roma, Khosya, Goza. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh dari fi'il madi yang dia itu harokat fathahnya adalah takdiron. Ini menurut musonif kitab. Terus berikutnya lagi. Wa yuqaddiru fihi al-fathu aidon, dan ditakdirkan juga fathah selain pada kondisi ta'adzur ini kapan? Idza tasala, ketika dia bertaut, bihi padanya domirur raf'i mutaharrikin, domir rafa yang mutaharrik. Domir berarti ya domir yang seperti kita ketahui, tapi yang dimaksud domir di sini adalah domir yang mutasil. Terus domir itu ada yang kondisinya nasab, ada yang kondisinya rofa, ada yang kondisinya adalah majrur atau jar. Nah, domir yang dimaksud di sini adalah domir rofa. Suaranya kecil, Ustadz. Oke, baik. Domir yang dimaksud di sini adalah domir rofa. Domir yang bertaut pada domir yang bertaut pada fiil madhi mutaharrikin yang dia itu berharokat. Jadi domir rofa mutaharrikin adalah domir yang dia itu kondisinya sebagai rofa, baik nanti sebagai fa'il ataupun maf'ulun bihi ataupun nanti dalam kondisi-kondisi lainnya, dan yang dia juga itu berharokat. Berharokat. Ini yang dimaksud dengan domir rofa mutaharrik. Contohnya apa itu? Adalah dorobtu. Dorobtu. Dorobtu itu adalah taknya itu merupakan fa'il. Kalau kita i'rab berarti domir muttasil atau domir rafa mutaharrik. Pun juga dengan dorobna. Dorobna. Nah, ini merupakan contoh kedua dari domir rafa mutaharrik. Ini adalah dua contoh tersebut. Terus berikutnya, apa musannif kitab bilang? Wa yakunu zuhuril fathi muta'adziran. Dan terkadang juga itu kemunculan fathah itu juga muta'adziran, terhambat. Kenapa? Karohatu, karena karohah, sesuatu yang tidak disukai. Tawali berurutannya arba'i 4 mutaharrikatin yang berharokat. Kalau kita kita bayangkan kalimat doroba itu atau dorobtu aslinya adalah dorobatu. Dorobatu. Dan dorobana aslinya adalah dorobana. Nah, kalimat dorobatu dan dorobana itu seperti kalimatil wahidah, seperti satu kalimat atau satu kalimat yang satu. Nah, ini bagi orang Arab itu adalah sebuah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang karohah, sesuatu yang tidak disukai. Ketika ada 4 harokat sejajar dengan ataupun 4 harokat berturut-turut diucapkan oleh lisan. Oke. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalimat syajarotun itu semuanya berharokat. Namun kenapa kok dia tidak disebut karohah? Jawabannya adalah kalimat syajarotun itu dia 4 harokat tapi tidak ada yang disukunkan di situ, sementara kalimat dorobatu dan dorobana itu disukunkan, tersebab isim itu lebih akhfa, lebih ringan daripada fiil. Kenapa kok bisa disebut lebih ringan? Dia lebih ringan tersebab karena isim hanya mengandung satu makna saja, yaitu apa? Makna zat atau makna kejadian. Adapun fiil dia punya 2 makna. Makna apa aja? Makna kejadian dan juga makna waktu. Nah, itulah 2 hal yang menyebabkan kenapa kok syajarotun itu dibaca 4 harokat berturut-turut dan tidak ada karoha, sedangkan pada fiil itu ada karohanya. Karena sebabnya adalah tadi, karena
isim itu lebih ringan ketimbang fi'il. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dimaksud dengan karohatu tawali arba'i mutaharrikatin. Jadi ini apa ya bacanya karohatu tawali arba'i mutaharrikatin. Fima huwa kal kalimatil wahidah. Sebagaimana dia seperti kalimat wahidah. Maka i'rabnya begini kurang lebih. Darabtu fi'lun mudhari'un. Seperti itu. Fi'il madhi mabni 'alal fathi. Mabni 'alal fathi. Wasukkinat dan disukunkan li karohati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Wata'u domirun muttasilun mabniun ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu kurang lebih cara mengirobnya. Nanti cara mengirobnya silahkan diulang lagi ya di video apa namanya rekamannya. Kurang lebih begini. Darabatu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wasukinat dan disukunkan wasukinat likarahati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Itu cara mengirobnya. Wata'u dan taknya adalah domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke. Terus apa lagi? Di tempat yang ini di muqaddar yang kedua atau takdir yang kedua. Kalau tadi ta'adzur, yang kedua karohati tawalil amsar. Yang ketiga gimana? Munasabah. Kapan? Wa yuqaddaru fihil fathu aidon dan ditakdirkan fathah juga. Kapan? Idza tasala bihi wawu dhamir. Saat dia bertaut atau saat fi'il madhi itu bertaut dengan wawu dhamir. Nahu, contohnya apa? Kalimat apa? Dorobu. Nah, kalimat dorobu ini adalah kalimat yang merupakan contoh bahwasanya fathahnya itu berubah menjadi domah tersebab ada huruf waw. Waw itu sangat punya munasabah dengan harokat domah. Maka dalam hal ini dorobu itu di fathahnya berubah atau ditakdirkan menjadi domah. Maka ketika kita mengi'rabnya, i'rabnya kurang lebih begini. Dorobu fi'lun madin mabni 'alal fathi. Wa dumma dan didomahkan. Kenapa? Wa dumma li harokatil munasabah dan didomahkan tersebab harokat munasabah. Wal waw dan adapun waw dia merupakan domir muttasil ya. Domir yang dia itu mutasil. Terus mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan adapun alif ini merupakan disebut sebagai namanya alif tafriqah. Alif tafriqah, alif pembeda. Nah, itulah 3 contoh dari fi'il mudhari beserta cara mengi'rabnya. Takdiron berarti ada 3, ada ta'adzur, kedua karena karohati tawali arba'i mutaharrikatin, yang ketiga karena harokat munasabah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fi'il madhi yang takdiron ya, dan bukan lafdhon. Tafadhol kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ada Ustaz sedikit Ustaz, Afwan. Ketika di fi'il madhi di dorob tuh Ustaz, kan selama ini kalau dorob tuh itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Nah, karena litisawat bi domir ya mutasil Ustaz. Ya domir mutasil. Jadi jadi mendapatkan sekarang kan mabniun ala fathi. Kalau gitu mabni bisa berubah-ubah Ustaz ya. Kadang dia bisa sukun, kadang dia bisa fathi. Gini, ingat nggak ketika kelas di Khadimus Sunnah waktu itu, saya pernah bilang ada berbagai pendapat mengenai i'rab fi'il madhi ini. Ada yang berpendapat yang disampaikan oleh Pak Nana tadi, ada yang berpendapat seperti yang disampaikan ini. Nah, ini pendapat yang lain dari cara mengi'rab fi'il madhi.
Itu cara lain dari cara mengi'rab fiil madhi. Oke, Lebih itu ya Ustaz, lebih apa detil. namanya? Ya, Lebih bukan detil. hanya detail, urutannya lebih agak jelimet. Taib, Kalau yang taib. sebelumnya kan simpel Ustaz. Itu apa? Mabni ala sukun. Sekarang ternyata mabni itu bisa sukun, bisa fathi. Oke, Ya, nah. benar-benar. Jadi apa Ustaz? Mungkin mohon advisnya pakai yang mana Ustaz? Pakai yang menurut Bapak itu cocok untuk tepat ataupun cocok dan tepat untuk orang-orang yang bicara dengan kita. Semisal mereka Oh, adalah orang-orang yang pengen simple aja, ya sudah silakan pakai yang simple. Ketika kita nah. pengen berbicara pada para tolib, para pelajar yang memang butuh sesuatu yang mendetil dan tadi ya jelimet, pakai yang ini. Artinya kalau semua fi'il madhi itu kalau dari sini disimpulkan mabni Fathah al semua. fatih Ustaz, sampai Mabni al-Fatih. dari semua domir, dari 14 domir mabni al fatih Ustaz ya. Betul, betul, betul. Oh, ini terus terang buatannya baru Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik. Yuk Pak Nana sekarang gantian yang baca. Tadi Mas Fahrul sudah Oh, lanjut. apaan Ustaz? Aina Ustaz, min aina Ustaz. Wal amru majzumun abada. Bismillah. Wal amru majjumun abadan, yakni annahu mabniun ala sukuni syabihi bil jazmi fa in kana mu'talan akhirihi bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala harfil illati wahyal alifu awil wawu awil ya'u nahwu akhasha wada'a Wada'u warmi wada'u warmi warimu warmi warmi wari. ikhsha wada'u warmi. Oh, afwan. Isya wada'u warmi. Ya. Wa in kana musnadan ila alifil isnaini awi wawil jama'ati awi ya'il mu'annasatil mukhatabati yubna ala hadfin nuni nahwu idriba wadribi wal alifu fa'ilun wakadal wawu wal ya'u wa in kana musnadan ila nunin niswati yubna ala sukuni nahu idribna niswatu ya idribna ya niswatu Ya, betul. Idribna ya niswah. wa in ittasalat bihi nunu taukidi yubna ala fathi nahwu idriban Betul. ya binunil khafifati wadribanna binunis sakilati. Betul. Wal mudhari'u makana fi awal. Cukup Pak, cukup. Oke, tayyib. Nah, Ustaz. Tayyib. Nah, Ustaz. Sekarang kita cara mengi'rab fi'il amr. Kalau tadi kita sudah cara mengi'rab fi'il madhi, sekarang kita cara mengi'rab fi'il amr. Nah, musannif kita bilang wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr itu majzumun abadan. Nah, apa maksudnya? Yakni maksudnya adalah annahu mabniun ala sukun. Dia itu mabni ala sukun. Yang mana sukun ini syabihi bil jazmi. Yang dia itu syabih. Syabih itu mirip.
miripnya mungkin kalau dipresentasikan syabi itu miripnya mirip banget. Nah, gitu. Miripnya mirip banget dengan jazm. Jadi sukun sama dengan jazm. Ini yang dimaksud oleh perkataan musonif wal amru majazumun abadan. Nah, terus didetilkan lagi sukun yang seperti apa. Nah, dan juga di tempat yang mana. Nah, disebutkan di sini. Fa in kana mu'talan, kalau fiil tadi itu merupakan fiil yang mu'tal, yang mana? Yang akhiruhu, yang akhirannya itu bil alif, akhirannya dengan alif, awil wawi, atau dengan waw, awil ya'i, atau dengan ya, yakunu mabniyan ala hadfi harfil illah. Maka dia itu, si amr itu, amrnya itu, dia mabni. Mabninya atas apa? Atas ala hadfi harfil illah. Mabninya atas dihapuskannya huruf-huruf ilat. Terus kita bertanya, apa huruf ilat wahai syekh? Huruf ilat adalah wahia al-alifu awil wawu awil ya'u. Dia itu huruf alif, waw, dan huruf ya. Contohnya apa? Contohnya kalimat ikhsya, takut. Lah, wada'u, berdoalah. Warmi, lemparlah. Jadi ini merupakan contoh dari yang dia itu dihapuskannya huruf alif dari kata yakhsha, terus ditambahin apa jadi fi'il amr jadi ikhsya. Wad'u dari kata yad'u, ada wawunya dia ketika fi'il amr dia dihapus wawunya. Warmi dari kata yarmi, yarmi dihapus ya-nya jadi warmi. Jadi nggak baca panjang tapi bacanya pendek. Nah, ini ketika dia itu adalah fi'il yang fi'ilnya adalah diakhiri huruf mu'tal, alif, waw, dan ya. Terus pertanyaan berikutnya, ada lagi nggak versi yang lain? Ada, Syekh bilang. Wa ingkana musnadan, dan kalau dia itu bersandar, sandar kepada siapa? Ila alifil itsnain, kepada alif yang dua, atau wawil jamaah, atau waw jamaah, awil ya ilmu annasil mukhotabah, atau ya muannas mukhotabah, maka dalam kondisi dia bertaut atau bersandar kepada aliful isnen, waw jamaah, dan ya mukhotabah, yubna, maka dia dimabnikan. Mabni atas apa? Ala hadfin nun, atas dihapuskannya huruf nun. Contohnya apa? Idriba. Dia dari kata apa? Dari kata yadriba, dan juga dari kata tadriba, atau lebih tepatnya yadriba. Yadriba. Nah, ya-nya dihapus, digantikan alif, dan nunnya hilang. Jadi tadinya yadribani atau tadribani berubah menjadi idriba. Dan tadribuna dan wayadribuna, dia hilang nunnya. Nunnya hilang, itu digantikan dengan waw. Digantikan dengan alif. Alif ini sebagai tafriqoh. Nah, wawunya ini sebagai fa'ilnya. Jadi, wadribu, wadribi, asalnya dari kata tadribi, tadribi. Nah, nunnya dihapus dari kata tadribina, dihapus nunnya, ya taknya diganti huruf alif jadi idribi, khusus untuk perempuan. Dan inilah cara mengirobnya. Cara mengirobnya gimana? Cara mengirobnya? Cara mengirobnya adalah idrib, wadribu, dan kata idribnya dulu itu adalah fi'il amr. Gitu aja. Fi'il amr mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfin nun. Alifnya, wawnya, dan ya-nya adalah domir, muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Alif, waw, dan ya adalah domir, muttasil, mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini cara mengi'rab kalimat idriba, wadribu, wadribi. Nah, khusus untuk idribu ada tambahan alifnya ini. Alifnya ini adalah alif tafriqoh, alif pembeda. Ini cara mengi'rabnya. Terus
Ini kalau dia bertaut dengan eh, domir. Bagaimana kalau dia bertaut dengan yang lain? Contohnya apa? Contohnya wa ingkana musnadan, dan kalau dia bersandar kepada siapa? Ila nunin niswah. Kalau dia bersandar pada nun niswah, nun perempuan, maka yubna ala sukun. Maka dia dimabenikan atas sukun. Contohnya apa? Idribna. Idribna. Nah, dalam hal ini berarti kita bilang Pak Rudi, menurut Anda ini dulu ya, Ustaz. Ya, Ustaz Rudi ya. Ada masuk lagi. Ah, udah masuk. Nah, Tayyib. Tadi kita sampai kepada kalimat idribna ya niswah. Idribna ya niswah. Cara mengi'rabnya gimana? Idribna adalah fi'lun madhi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Wa nun, dan nunnya adalah nunun niswah. Fi'lul amri, Ustaz. Afan ya. Idribna adalah fi'il amr mabni ala sukun. Dan nunnya adalah nun niswah. Anun, nunnya nun niswah. Seperti itu aja bilangnya. Nggak perlu kayak tadi, nggak perlu kayak sebelumnya. Terus ada versi yang kedua. Versi dia mabni ala yang lain. Ketika kapan? Wa ini tasolat bihi nunu taukid. Dan kalau dia bertaut dengan nun taukid, berarti taukid di sini ada dua. Ada taukid yang ringan khofifah ataupun taukid yang berat fakilah. Maka yubna alal fathi, maka dia dimabnikan atas fathi. Contohnya apa? Idriban. Idriban. Atau idribanna. Nah, dalam hal ini kalimat idriban kita i'rabnya adalah idriban fi'lu amrin mabniun ala fathi. Wan nun, nunnya adalah nunut taukid. Nun taukid. Kalau misalkan kita mau detailkan, nun taukid khafifah. Nunut taukid al khafifah. Terus wadribanna. Nah, kalimat idribanna sama. Fi'lu amrin mabniun alal fathi. Dan nunnya adalah nun taukid sakilah. Nun taukid yang berat. Ini merupakan dua hal dari pembahasan fi'il amr beserta cara mengi'rabnya. Kalau dari para hadirin sekalian ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada sedikit, Ustaz. Ana belum terlalu ini betul, Ustaz, pemakaian taukid yang khafifah dan yang sakila itu kapan, Ustaz, kita memakainya? Kalau terjadi pengingkaran. Misal seperti ini. Apa namanya? Ketika kita menyuruh orang, tapi orang itu punya keraguan terhadap seruan kita tadi. Maka seruan kita terhadap orang tersebut harus kita sertai dengan taukid, penegasan. Kalau penegasannya itu dirasa cukup dengan sekali saja, maka dengan khafifah. Tapi kalau dia ada pengingkaran, ada ziyadah dari pengingkaran tersebut, maka kita gunakan nun yang sakilah. Oh. Jadi tergantung penegasannya, Ustaz ya. Penegasannya terhadap sesuatu yang penting atau nggak penting. Nah, Ustaz, kalau khair, Ustaz. Oke, silakan kalau ada yang lain, dari yang lain. Udah ada? Oke. Yuk, sekarang terakhir atau oke, terakhirlah. Pak Rudi sepertinya lagi di jalan. Nah, silakan. Ya. Dan Pak Nofri baru bergabung. Nah, lagi nih. Oke, silakan. Dari Panana lagi. Lanjut, Pak. Wal mudhari'u. Oh, ya, nama Ustaz. Wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i. Yajtami'uha qaulika yajma'uha qauluka betul. ana itu. Betul.
Bisyartin antakunal hamzata Hamzatu. antakunal hamzatu lil mutakallimi Betul. nahwu akumu Betul. wa nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu Betul. awil mu'dhami Mu'azzam. awil mu'adzamu nafsuhu Betul. nahu nakumu wal ya'u lil ghaibi nahu yakumu wa ta'u lil mukhatabi nahu takumu Betul. walil mu'annasat wa il mu'annasatil ghaibati nahu hindun takumu Betul. Barakallahu fiik. Lanjut. wa kharajatil hamzat Tuh. kharajatil hamzatu allati laisat lil mutakalimi nahu akramu fa innahu madin. Oh, seperti yang tadi Ustaz ya. Ya, betul. Wa nunu allati laisat lil mutakalimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimu Mu'azzam. nafsuhu awil mu'azzamu nafsuhu nahwu narjasa Betul. narjasa jaidun Heeh. Ad-dawa'a. adawa ida ja'ala fihin narjasa Narjasa. na'am fa Betul. innahu madin wal ya'ul lati laisat lil ghaibi nahu yarna'u Yarna. yarna Yarna. zaidun Yarna. yarna zaidun asyaiba Betul. ida khodobahu Bil bil yarna. yarna'a bil yarna'i fa innahu madin wal yarna'u hiya hana Hina ini. Apa hiyal pacar. nah hina ibu salah Ustaz wa kharaja bita illati lil mukhatabi awil ghaibati ta'u nahwu ta'allama zaidun al-mas'alata fahuwa fi'lun. Nah Ustaz, kurang geser Ustaz. Bahwa fi'lun madin fa akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu af'alu mudhari'atin liwujudi harfi ziyadati fi awaliha a'na alhamzatu maksudku adalah gitu. A'ni alhamzatu wa nunu wa ta'u wal ya'u. Oke, barakallahu fiik. Oke. Nah, ini merupakan contoh yang tadi saya bilang fi'il mudhari yang dia ketambahan huruf zawaid arba. Nah, tapi di sini disebutin nih bahwasannya huruf zawail arba ini harus dia itu bersyarat. Syaratnya apa? Hamzahnya itu harus bermakna mutakalim. Nunnya harus bermakna kami. Dan taknya harus bermakna tak goib atau tak muannas mukhatabah atau kamu. Dan juga nunnya terputus lagi Ustaz. Cek bismillah. Cek. Oke. Udah? Sekarang udah lancar lagi suaranya? Ya mungkin godan Ustaz. Putus-putus Ustaz. Ini kurang jelas. Baik. Ya sudah kalau gitu sudah saya cukup dulu ya. Sampai di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah namun saya tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis subhanakallahumma. Nanti diulang Ustaz, yang ini diulang lagi Ustaz. Taib.
Oke, tutup Subhanallah bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta La ilaha astaghfiruka wa illa atubu. anta astaghfiruka wa atubu. Oke, wassalamualaikum.